Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, saya Fulton Estiawan, peserta PPG Angkatan 4 tahun 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai EMS. EMS adalah Engine Management System, di mana secara keseluruhan mesin itu diatur oleh yang namanya kontrol elektronik. Nah, di sistem EMS ini ada beberapa unsur pokok utama yang sebenarnya sudah dipelajari di sistem bahan bakar EV, yang dimana sistem EV itu terdiri dari beberapa macam jenis, yaitu ada jenis DEV dan LFV. DEV itu apa? DEV adalah drum atau tekanan, sedangkan L adalah loop atau aliran. Nah, untuk jenis yang akan kita pelajari nanti ini akan kita bahas ada jenis LFV. Nah, kemudian selain dari jenis EV itu sudah ada dua, D dan LFV. EV sendiri itu memiliki beberapa proses penginjeksian, yaitu ada TBI atau throttle body injection, yang dimana proses penginjeksian ada di throttle, kemudian port injection ataupun sering kita kenal dengan multi port injection, dimana letak dari injektor itu berada di ujung inject manifold, sedangkan tipe yang terakhir adalah GDI atau gasoline direct injection, ataupun proses penginjeksian berlangsung berada di ruang bakar. Kemudian yang akan kita pelajari di sini adalah seperti apa sih, atau kita akan melakukan identifikasi mengenai beberapa komponen yang ada di sistem kendaraan ini. Kendaraan ini termasuk jenis injeksi merek dari tipe Daihatsu, tipenya adalah 1NRVE, lahir keluaran tahun 2016. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi di mana letak-letak dari ECU, letak dari sensor, dan letak dari aktuator. Akan kita bahas secara langsung pada komponen yang akan kita pelajari pada pagi kali hari ini. Kita akan bahas, mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sensor, ECU, dan aktuator, di mana sensor itu adalah inputan pada ECU, yang dimana ECU akan memproses semua inputan yang ada dari sensor, kemudian nanti dari ECU akan melakukan perintah pada aktuator untuk melakukan tindakan. Marilah kita lihat. Yang kita bahas adalah mengenai sensor, yang pada Great New Xenia tahun 2016 ini akan kita bahas mengenai sensor-sensor yang dapat dilihat terlebih dahulu. Mari kita lihat. Sensor yang dapat kita lihat diantaranya adalah, sensor yang kita lihat ini adalah mengenai oksigen sensor. Sensor yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai O2 sensor yang mudah dilihat. Kemudian ada bagian camshaft position sensor. Di sini ada yang camshaft X, dan kemudian yang satunya adalah camshaft in. Kemudian selain itu ada komponen CKP yang terletak pada bagian bawah, pada bagian itu adalah kemudian kabel itu untuk posisi CKP. Kemudian ada, ini adalah airflow meter. Di sini ada airflow meter. Kemudian ada yang namanya throttle position sensor. Dan kemudian ada bagian pada bodi, diantaranya adalah knock sensor. Knock sensor ada di Oke, kita cari knock sensor. Biasanya terdapat menempel pada bagian bodi block silinder, dimana pada bagian ini tertutup oleh beberapa komponen. Biasanya nempel pada bagian sini, area-area blok silinder, tidak kelihatan. Kemudian ada bagian yang tidak kelihatan lagi, atau adalah engine coolant temperature ataupun water temperature, biasanya berada pada bagian dekat dengan pompa. Oke. Kemudian mengenai ECU, di mana ECU yang mengatur atau mengontrol perintah-perintah atau menerima inputan dan akan memerintah pada aktuator.
ECU terletak untuk jenis tipe Great New Xenia tahun 2016 itu berada di bagian ruang engine. Tidak seperti yang keluaran dahulu-dahulu yang berada di bagian dashboard. Keluaran untuk tipe 1 NRV ini berada di luar, yaitu ini adalah ECU-nya. ECU berada di bagian dekat dengan baterai. Kemudian kotak fuse dan lain sebagainya. Kemudian aktuator. Aktuator pada tipe Xenia 2016 di sini ini adalah ada beberapa aktuator, diantaranya adalah vacuum seat valve, kemudian vacuum seat valve, kemudian yang dimana fungsi dari vacuum seat valve ini nanti adalah untuk membuka aliran dari carcoal kanister uap bensin saat suhu kinerja engine itu normal. Kemudian ada aktuator yang kedua adalah OCV cut untuk cam in dan OCV oil control valve untuk camshaft exhaust. Kemudian ada coil, kemudian ada injektor. Injektor berada di bagian sisi sebelah sini, yang dimana ada delivery pipe, kemudian ada bagian injektor. Untuk tiap masing-masing silinder itu ada satu. Biasanya tipenya adalah multiport atau berada di akhir intake manifold. Oke, saya jelaskan mengenai sensor-sensor yang sudah saya sebutkan tadi, di mana fungsi dari yang pertama adalah O2 sensor, itu adalah mendeteksi gas buang, sisa-sisa dari gas hasil proses pembakaran untuk menjadi masukan ECU untuk melakukan koreksi dalam proses penginjeksian bahan bakar, untuk menambah ataupun mengurangi banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan oleh injektor. Kemudian ada sensor dari camshaft CMP atau camshaft position sensor, di mana adalah mendeteksi posisi dari piston untuk menentukan sebagai masukan kepada ECU kapan dia akan menginjeksikan, kemudian kapan oil itu akan melakukan percikan pengapi besi. Kemudian sensor dari AFM adalah air flow meter, fungsinya nanti adalah untuk mendeteksi ataupun mengatur jumlah aliran bahan bakar yang masuk ke dalam engine atau ke dalam intake manifold, kemudian deteksi, kemudian nanti sebagai kalkulasi seberapa banyak bahan bakar yang nanti akan diinjeksikan oleh injektor. Kemudian ada throttle position sensor, di mana itu ada bukaan throttle, itu sebagai input juga kepada ECU untuk memberikan masukan seberapa banyak udara yang ataupun besaran bukaan throttle yang terbuka, ataupun untuk membuat kalkulasi kepada ECU seberapa banyak injektor akan diinjeksikan bahan bakar. Kemudian ada yang ECU tadi. ECU adalah fungsinya tentu saja otak dari suatu engine itu sendiri, adalah mengirim sinyal, kemudian mengkalkulasi, dan dia adalah penentu ataupun yang membuat keputusan kepada ataupun perintah kepada aktuator untuk melakukan tindakan. Kemudian kita bahas aktuator. Di sini ada aktuatornya adalah mengenai vacuum seat valve, sudah saya jelaskan tadi, adalah mengatur uap bahan bakar yang semula ditampung di carcoal kanister dari tangki bahan bakar, di mana SV ini akan membuka saat suhu engine normal ataupun sudah mencapai suhu kinerja. Kemudian ada oil control valve mengatur bukaan katup pelumasan oli yang akan menuju kepada camshaft. Kemudian aktuator coil itu adalah fungsinya untuk melakukan tindakan proses percikan api busi. Kemudian injektor adalah fungsinya itu adalah untuk mengkabutkan bahan bakar. Ini itu yang pada bagian identifikasi. Kemudian kerusakan terlebih dahulu ataupun mengecek kondisi dari engine sebelum kita melakukan trouble. Scanner yang kita gunakan adalah jenis Launch X431 Pro untuk yang jenis kecil ataupun sekitar 8 inch. Posisi dari DLC ini ada di bagian dekat dengan setir. Kita pasang. Kemudian kita on kan, ataupun kita coba
mesin kita cek terlebih dahulu. Setelah kita on kan, cek engine dalam posisi mati. Artinya tidak ada masalah yang terdapat pada sistem kendaraan. Oke, setelah kita lihat semua data-datanya, ya dimana ada 20 halaman ataupun 20 bagian, tentu saja tidak bisa kita cek secara utuh. Oke, kita kembali, maka kemudian kita akan buat trouble pada sistem Xenia ini dengan cara mencabut salah satu sensor yang ada pada engine. Oke, kita coba, kita kembali ke bagian engine. Dua sensor sudah kita lepas, mari kita cek. Kita cek pada engine apakah terbaca oleh scanner. Kita nyalakan mesin. Atau tidak perlu, tidak apa-apa karena tipe untuk jenis selain Honda dalam keadaan mati pun juga tidak masalah. Kita cek Toyota. Nah. Oke. Sebelum kita menggunakan scanner, kita coba saat kita hidupkan, apakah cek engine masih akan menyala. Ternyata cek engine masih menyala, artinya ada salah satu bagian pada sensor yang mengalami masalah. Kemudian kita baca, kita matikan, artinya ataupun kita cek dengan scanner dalam kondisi posisi kontak on. Dengan pilih tadi North America. Kemudian kita pilih cancel, karena kalau misalnya kita harus memasukkan data. Oke, kita pilih Toyota, kemudian kita pilih Avanza, kemudian tahun 2016. Nah, kita oke saja. Tipenya 2 NRV manual. Oke, kita cek. System selection, all system, dengan EV, read fault code. Nah, di sini terdapat oxygen sensor heater, kemudian HP0135, current history and pending. Kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan clear fault memory. Tetapi kalau melakukan clear fault memory bisa menggunakan fuse, kemudian bisa menggunakan scanner. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pada perbaikan terlebih dahulu. Maka kita tidak akan bisa melakukan scanner ataupun reset melalui sekring EV-nya itu kalau belum dilakukan perbaikan pada sensor yang mengalami masalah, ataupun saat diganti maka perbaikan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan reset. Jadi kalau misalkan belum di reset maka sensor pasti masih terbaca. Tapi ada juga kendaraan yang bisa melakukan reset secara otomatis. Kita cek terlebih dahulu apakah sistem masih membaca adanya trouble pada bagian oksigen sensor. Kita nyalakan on dan kita nyalakan. Nah,
di sana cek engine masih menyala, artinya masih harus dibutuhkan reset secara melakukan scanner. Kita lakukan secara scanner saja yang lebih ringkas. Oke, sistem dan EV read fault code. Kemudian kita akan coba reset lewat sini, clear fault memory. Are you sure to clear fault memory? Yes. Oke. Dan kemudian secara langsung, secara otomatis cek engine pun juga mati. Kemudian kita akan melihat mengenai kinerja dari datanya. Terlebih dahulu kita cek, kita tidak perlu melakukan select seluruhan, tapi kita pilih saja yang dimana itu perlu kita ketahui, seperti ada arus baterai, kemudian voltage, kemudian ada kita lihat ECT, kemudian ada electric vantage, engine temperature, engine oil temperature, kemudian vehicle speed. Oke, kita cek 19 data saja, karena secara keseluruhan nanti tidak akan terbaca kalau terlalu banyak. Oke, arusnya ada sekitar 4,81 ampere, tegangannya 14, kemudian suhu saat mesin di starter ada 70, kemudian ada electric vantage off karena belum menyala. Kalau menyala pasti akan electric vantage akan hidup. Engine tone 80, engine oil pressure off, kemudian IAT sekitar 42,50 dan lain sebagainya. Demikian video yang kami buat mengenai engine management system. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.